Setelah 1 pekan dirawat di rumah sakit, kemarin akhirnya Pipik diperbolehkan pulang. Didampingi para sahabat, istri almarhum Ustadz Jeffrey ini disambut banyak kejutan dari orang-orang terdekatnya. Lantas seperti apa suasana saat Pipik melepas rindu kepada seisi rumah? Bagaimana keseruan yang tercipta saat Pipik bermain bersama anak-anaknya? Benarkah begitu Pipik pulang dari rumah sakit, Umi Tatu ibunda almarhum Ustadz Jeffrey langsung mengunjunginya di rumah? Setelah hampir seminggu dirawat di rumah sakit akibat kondisi tubuhnya yang drop dan diduga terkena tipes, kemarin Pipik Dian Irawati akhirnya diperbolehkan pulang. Dari rumah sakit, istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu didampingi para sahabatnya. Mereka seolah setia memberi support kepada Pipik yang hatinya masih berselimut duka lara akibat ditinggal sang suami. Rumah aja ya, di rumah Santa ada aja. Umi tutup aja dulu. Ya. Siap. Depan. Alhamdulillah saya sehat. Udah mendingan gitu. Terima kasih banyak semuanya. Gimana? Mengepet. Begini ya. Begini ya. Ada punya teman-teman artis ini. Enggak apa sih? Orang enggak. Ya alhamdulillah senang banget karena memang dari kemarin pengen pulang. Sih sebenarnya di rumah sakit juga saya nggak bisa tidur. Jadi emang benar-benar 2 hari kemarin sih kepengennya pulang terus, cuma kan dokter belum mengizinkan. Jadi sekarang ya tadi udah BBM sama dokter, pokoknya saya siang ini harus pulang, pengen pulang. Ya udah akhirnya boleh pulang. Kondisinya saya udah alhamdulillah lebih baik ya. Walaupun mungkin masih ada batuk, tapi kan nanti bisa rawat di rumah kalau batuk. Kalau hanya batuk aja, kalau untuk perut dan lain-lainnya sih alhamdulillah. Capek kan karena memang sebenarnya kan dari saat beliau meninggal sampai kesininya kan memang terus waktu istirahat berkurang gitu ya, terus juga harus menemui tamu dan yang lain-lain. Di situ kan mungkin badan juga sudah tidur kurang gitu kan, dan akhirnya memang badan juga meminta haknya untuk istirahat. Nah saat itu juga udah dan mulai kurang enak badan, tapi saya nggak pernah rasain gitu, saya kuat-kuatin, cuman mungkin pas bener hari itu ya memang pas bener ngedrop juga. Sampai di rumah, sambutan hangat datang lebih banyak dari sahabat dan kerabat. Mereka sepertinya tak ingin beranjak dari sisi Pipik yang belum pulih benar kondisinya. Dan tidak hanya memberikan support, para sahabat juga bergantian menemani Pipik berjaga di rumahnya. Ya untung ada ini teman-teman sahabat-sahabat saya yang 24 jam. Ada Mbak Sandrina yang Masya Allah yang terus mengontrol saya sampai yang memang pas saya benar-benar ngedrop harus dibawa ke rumah sakit, saya nggak mau dijemput pakai ambulan, jadi akhirnya Mbak Sandrina yang bela-belain jemput saya nganter gitu. Ganti-gantian yang jelas ya Mbak, karena kan masing-masing punya keluarga, jadi siapa yang sempat, kalau misalkan ini sempat ini yang datang, kalau nggak kami ya ganti-gantian lah kami ngasih support yang jelas biar kuat. Saya minta maaf kepada suami-suaminya yang ada di rumah. Kadang suka diomelin, umi mulu katanya. Yang jelas kita ngasih support biar kuat. Dalam menjalani hidup ke depan bisa Amin, lebih tough ya. Insya Allah minta doanya aja.
Selain para sahabat, sambutan serta support juga datang dari Umi Tatu, mertua yang selama ini begitu mengasihinya. Meskipun baru pulang dari kegiatan ceramah, Umi Tatu segera bergegas menengok Pipik. Umi Tatu bahkan menyempatkan diri membeli roti untuk menantunya itu. Ia ingin segera melihat Pipik sehat dan ceria. Ia tak ingin Pipik larut dalam kesedihan sehingga kesehatannya kembali terganggu. Alhamdulillah, setelah Umi barusan ngajar di beberapa majelis taklim, terus sekarang mau ke tempat Pipik mau nengok, katanya udah pulang, alhamdulillah berarti udah sehat ya. Nah, Umi kesini dulu, gitu kita di sini mau beli roti lah buat Pipik, buat anak-anak sama buat keluarga. Iya, Neng beli roti Neng. Iya, roti campur aja ya. Apa aja ya? Ini cakep ya. Rapi tuh. Ini senangnya ini waktu masih itu sama teman-temannya kan bawa berapa orang, 10 orang gitu. Dan Rami juga ikut juga. Karena ikut ini, ikut ngeliat doang, demen gitu. Nah ini waktu ada yang dia mimpi, dia ketemu Ustadz. Tadi bawa parcel, buah-buahan. Ini kan senang ini juga pisang tuh kalau minum obat kan, dia mesti pakai pisang. Alhamdulillah terus ada roti tadi ke mall dulu, terus beli roti. Ceramah dulu. Ceramah dulu tadinya. Ceramah dulu, dia ceramah. Terus kemari deh. Sampai tertidur-tidur di gitu. Ya apa namanya di mobil. Alhamdulillah deh, Pipik udah sehat, udah tenang pikiran. Udah enggak gimana kan mikirin. Takut begini begitu, namanya juga kan ada anak ya kan. Juga baru tinggal aja. Alhamdulillah, kami bersyukur. Cuma 6 hari berarti penyakitnya udah nggak ada apa-apa lagi, itu udah sehat lagi lah, insyaallah. Ya alhamdulillah, walaupun macet di jalan, ada kata 2 jam ya, alhamdulillah sampai ke sini, Pipik udah ada di rumah, Umi gembira banget. Masa nggak saking terharu tadi sambil meluk ya, sambil air mata bahagia lah. Alhamdulillah udah nggak di rumah sakit lagi gitu. Mudah-mudahan sih jangan dirawat lagi udahlah. Pulang kembali ke rumah, Pipik memang langsung disambut kehangatan keluarga. Walaupun belum genap 1 minggu, Pipik seperti didera kerinduan mendalam pada suasana rumah. Maka bersama anak-anaknya ia berusaha melepas kerinduannya dengan bermain, bernyanyi, serta tertawa bersama anak-anaknya. Bagus, ini kamu selalu mencari koin emas. Sekarang kita lihat Ayla dulu, Babila dulu. Oke, Junior. Yang apa? Oke, yang Mama. Diri. Kita kasih aplaus Bila. Agak majuan sini, ulangi dong. Sini awas kalian sini dulu. Ya, kita tepuk tangan buat Bila mau nyanyi Mama. Yang kenceng ya. Mamanya diganti Umi ya. Kata-kata mamanya ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Umi, I think you for your loving. Umi, jangan berworry-worry. Umi, aku enggak nakal lagi. Umi, Terus? aku sayang kamu. Mommy and Daddy love me. Sis
tulisan itu kan apa, selamat datang Umi. Ya satu karena memang saya kangen di rumah, karena memang lebih bisa, kalau di rumah kan bisa mengontrol anak-anak, melihat mereka gitu kan. Jadi kalau di rumah sakit kan saya justru nggak bisa tidur gitu, kepikiran anak-anak di rumah. Jadi ya udah harus sembuh gitu dan harus pulang ke rumah. Setelah dirawat di rumah sakit hampir seminggu, sakit yang menyerang Pipik akhirnya sembuh. Kepulangannya ke rumah langsung disambut suasana hangat. Apalagi selain keluarga besar, para sahabat juga tampak setia menemaninya. Tapi benarkah selama di rumah sakit pun banyak sahabat yang menjenguknya? Lalu seperti apa saat tiba-tiba saja Pipik mendapat kejutan dari Wali Band? Lantas apa yang membuatnya menangis saat Wali menyanyikan lagu kesukaannya? Simak intens setelah yang berikut. Tapi rupanya tidak hanya kejutan dari orang-orang di rumahnya. Bahkan sejak Pipik masih dirawat di rumah sakit, banyak support datang kepada Pipik. Termasuk support mengejutkan dari Ben Wali. Lalu bagaimana ekspresi Pipik saat Ben Wali mengunjunginya di rumah sakit dan menyanyikan lagu kesukaannya? Mengapa tiba-tiba saja ia berlinangan air mata? Mungkinkah karena lagu itu menerbangkan kerinduannya kepada sang suami? Benarkah karena rasa cinta yang dalam membuat Pipik tidur berteman bantal bergambar UJ?